Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan ini. Selawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya itu Azari Ma'ruf, NIM 19074007. Saya berasal dari seksi 2021-2074-0012 dengan mata kuliah Teknologi Pengenusian Udara dengan dosen Pak Nuzul Hidayat SPD MT. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian AC mobil. AC mobil merupakan salah satu sistem di dalam kendaraan yang berfungsi untuk membuat temperatur di dalam ruangan menjadi nyaman. Apabila suhu di dalam ruangan terasa panas, kemudian AC diaktifkan, maka udara panas ini akan diserap sehingga temperatur udara di ruang tersebut menurun. Dan jika di dalam ruang udaranya lembab, kelembapan akan dikurangi oleh sistem AC sehingga udara dipertahankan pada tingkat yang menyenangkan. Dia dalam musik memang. Fungsi fungsi AC mobil atau air conditioner terdiri dari kata air yang berarti udara dan conditioner yang berarti penutup. Pengondisian penyejuk bisa dikatakan juga sebagai pengatur. AC sering disebut juga sebagai penyejuk udara karena memang salah satu fungsinya adalah untuk menyejukkan udara ruangan di dalam kendaraan. Berikut ini ada 4 fungsi AC pada sebuah kendaraan. 1. Mengontrol temperatur. 2. Mengontrol sirkulasi udara. 3. Mengontrol kelembaban. 4. Memurnikan udara. Secara umum, sistem air conditioner terdiri dari beberapa komponen yaitu kompresor, kondensor, receiver, expansion valve, evaporator, blower, kipas kondensor, zat pendingin, dan lain sebagainya. Komponen AC pertama itu kompresor. Ini adalah gambar kompresor. Kompresor pada sistem AC berfungsi untuk menghisap refrigeran dari evaporator yang kemudian menaikkan kembali refrigeran agar dapat bersirkulasi dalam sistem. Kedua yaitu kondensor. Pada sistem AC, kondensor merupakan komponen yang berfungsi untuk mendinginkan gas refrigeran yang bertekanan dan bersuhu tinggi setelah melalui kompresor. Karena terjadi kondensasi di kondensor, maka refrigeran akan mengalami perubahan wujud dari yang semula gas menjadi cair. Makin besar jumlah panas yang dilepaskan oleh kondensor, maka makin besar pula efek mendinginkan yang diperoleh dari evaporator. Ketiga itu receiver atau dryer. Refrigeran yang berbentuk cair dari kondensor kemudian mengalir menuju receiver. Dalam receiver terdapat filter dan desiccant. Filter digunakan untuk menyaring kotoran-kotoran yang terdapat dalam refrigeran. Sedangkan desiccant digunakan untuk menyerap uap air yang terdapat dalam refrigeran. Uap air ini tidak boleh ada pada sistem karena uap air ini dapat membeku dan akan menghalangi saluran-saluran terutama pada katup ekspansi sehingga akan membuat sistem AC tidak berfungsi baik. Selanjutnya itu katup ekspansi. Refrigeran yang sudah berbentuk cairan dari kondensor selanjutnya mengalir menuju katup ekspansi. Cairan refrigeran akan mengalir pada lubang orifice dan akan menyembur sehingga berubah menjadi kabut atau uap jenuh. Oleh katup
ekspansi, tekanan refrigeran diturunkan agar proses penyerapan panas di evaporator dapat berjalan dengan baik. Terdapat beberapa jenis katup ekspansi yang digunakan pada sistem penyejuk udara mobil antara lain yaitu katup ekspansi dengan kontrol temperatur, katup ekspansi dengan kontrol tekanan dan temperatur, dan terakhir katup ekspansi tipe blok. Yang kelima itu evaporator. Fungsi evaporator kebalikan dari kondensor. Keadaan refrigeran sebelum melewati katup ekspansi masih 100% cair. Segera setelah tekanan cairan turun, refrigeran kemudian menyerap panas dari udara yang dihembuskan blower dan melalui evaporator. Dengan demikian, udara yang melewati evaporator suhunya akan turun dan menjadi dingin. Karena refrigeran menyerap panas, refrigeran akan menguap dan berubah menjadi gas. Evaporator dibuat dari aluminium dan dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yakni tipe flat fin, tipe serpentine fin, tipe draw cup. Yang keenam yaitu coupling magnet. Coupling magnet dipasang pada poros kompresor. Fungsi dari coupling magnet adalah untuk menghubungkan dan memutuskan putaran engine ke kompresor. Coupling magnet akan berfungsi ketika air conditioner dihidupkan. Ketika air conditioner dihidupkan, maka coupling magnet akan menghubungkan putaran mesin dengan kompresor, sehingga kompresor dapat bekerja. Komponen-komponen utama dari coupling magnet antara lain stator, puli, rotor, dan plat penekan. Yang ketujuh itu blower dan kipas kondensor. Blower berfungsi untuk menghembus udara dari evaporator dan seterusnya dialirkan ke ruang kendaraan. Sedangkan fungsi dari kipas kondensor adalah untuk menghembuskan udara pada kondensor sehingga terjadi penyerapan panas dalam refrigeran. Ke-8 itu kontrol panel. Kontrol panel berfungsi untuk mengatur suhu dan aliran udara yang masuk ke ruang kendaraan dengan cara menekan tombol pengatur suhu dan menggeser tuas pengatur arah aliran udara. 9 itu refrigeran. Refrigeran adalah suatu zat yang mudah menguap dan berfungsi sebagai penghantar panas dalam sirkulasi air conditioner sistem. Saat ini zat pendingin yang dipakai pada AC mobil adalah freon dengan nomor kode R-12R sama dengan refrigeran. Baiklah, ini adalah gambar rangkaian kerja sistem AC pada mobil. Dapat kita lihat, inilah gambarnya. Cara kerja sistem AC mobil tak lepas dari tiap komponen yang memiliki fungsi berbeda. Berperan penting untuk menunjang tugasnya dalam menciptakan angin sejuk di dalam kabin mobil. Jadi ada baiknya kita menggunakan AC sesuai dengan instruksi di dalam buku panduan agar tidak merusak komponen di dalamnya. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja sistem mobil. Berbagai komponen yang telah disebutkan tadi tentunya menunjang cara kerja sistem AC agar bisa menyala dan dingin dengan bagian-bagian yang lengkap dan berfungsi nomor. Berikut ini penjelasan cara kerja AC. Pertama yaitu kompresor memompa freon. Cara kerja sistem AC
mobil dimulai ketika kita menghidupkan mobil. Begitu dinyalakan, maka kompresor mulai memompa freon dalam bentuk gas dengan tekanan tinggi sampai suhunya menyentuh 100 derajat Celcius. Kekuatan memompa kompresor akan sangat menentukan seberapa cepat AC bisa membuat kabin mobil dingin. Ini adalah gambar kompresor tersebut. Lalu freon diarahkan ke kondensor. Ini adalah kondensornya. Setelah suhunya maksimal, maka freon akan berubah menjadi cair. Freon cair diarahkan ke kondensor untuk menjalani proses pendinginan sehingga suhunya mencapai 60 derajat Celcius. Pendinginan di dalam kondensor dibantu dengan cooling fan. Selanjutnya itu freon diteruskan ke filter dryer atau filter dryer receiver. Freon disaring melalui filter dryer. Freon cair disaring melalui filter dryer ketika suhunya sudah cukup hangat. Penyaringan freon bertujuan agar udara yang dikeluarkan dari dalam AC menjadi bersih dan segar. Lalu freon masuk ke expansion valve. Ini adalah contoh alirannya yang warna merah. Lalu diteruskan ke expansion valve. Setelah proses penyaringan melalui filter dryer ketika suhunya sudah cukup hangat, penyaringan freon bertujuan agar udara yang keluarkan dari dalam AC menjadi bersih dan segar. Setelah proses penyaringan, cara kerja sistem AC mobil dilanjutkan ke bagian expansion valve. Di bagian ini, freon diubah dari cair menjadi gas dan akan disemprotkan ke dalam bentuk uap angin. Selanjutnya itu freon masuk ke evaporator. Ini adalah evaporator. Setelah dari expansion valve, freon akan masuk ke evaporator. Di sini freon akan didistribusikan ke dalam kabin dengan bantuan blower. Kalau jenis blowernya single, maka freon dikeluarkan dari satu tempat. Namun kalau jenisnya blowernya double, maka pendistribusian freon dibagi menjadi dua. Jadi seperti itulah siklus cara kerja sistem AC mobil. Pengulangan proses untuk menciptakan hawa dingin. Saat freon sudah didistribusikan ke kabin melalui blower, udara dingin sudah tercipta. Namun mesin AC akan terus bekerja dengan kompresor mengisap tekanan freon. Kemudian memompanya menjadi panas kembali dan diarahkan ke kondensor. Jadi seperti itulah siklus cara kerja sistem AC mobil tersebut. Bagaimana kita lihat di layar, ini adalah cara kerja sistem AC. Jadi kesimpulan yang saya dapat itu dari cara kerja sistem AC mobil. Kesimpulannya itu secara mendasar prinsip kerja AC adalah mensirkulasikan udara yang ada di dalam kabin mobil atau ruangan, di mana udara di dalam kabin atau ruangan yang telah menyerap panas dari penumpang dihisap oleh blower untuk didinginkan pada evaporator. Selanjutnya, udara yang telah didinginkan akan kembali untuk menyerap panas. Oleh sebab itu, itulah kita merasa adanya udara dingin. Sedang konsep dari AC itu sendiri yaitu penguapan akan cepat apabila tekanan suatu objek diturunkan
dan penguapan akan menyebabkan penyerapan panas. Komponen-komponen dalam AC sebagai berikut: kompresor, kondensor, receiver drive, katup ekspansi, dan evaporator. Komponen ini memiliki fungsi pendingin yang bekerja secara berkesinambungan dan berproses bertingkat. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang cara kerja sistem AC. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat buat saya sendiri. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.